sosialisasi mengenai internalisasi nilai akhlak. Jadi di sini untuk definisi dari corporate value yaitu suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang dalam sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Adapun dari perusahaan kita itu nilai-nilai dalam perusahaan kita dapat memotivasi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian di sini betapa pentingnya penerapan nilai-nilai perusahaan kita, di mana di sini untuk mencapai goal dari perusahaan yaitu bagaimana bisa bertumbuh, kemudian nantinya juga karyawan bisa mendapatkan kesejahteraan. Dan di sini untuk pengambilan keputusan, kemudian penyelesaian tim, dan juga ada motivasi serta menciptakan iklim yang kondusif, kemudian mencapai visi dan misi organisasi. Ini kemudian kecerdasan stakeholder, hubungan kita dengan internal dan eksternal, kemudian bagaimana perekrut karyawan sesuai. Inilah juga termasuk topik dari pentingnya penerapan nilai-nilai dari perusahaan. Kemudian untuk berikutnya, untuk nilai utama atau core values BUMN itu ada akhlak. Yang A-nya itu adalah amanah, kemudian K-nya itu adalah kompeten. Yang mana amanah itu adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kemudian kompeten itu adalah bagaimana kita terus belajar dan mengenalkan kapabilitas. Serta H-nya itu adalah harmonis, yang mana di sini saling peduli dan menghargai perbedaan. Serta untuk L-nya adalah loyal, yang mana ini adalah untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian A-nya kembali adalah adaptif, yang mana di sini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Serta yang terakhir untuk yang berikutnya adalah kolaboratif. Di sini bagaimana membangun kerja sama yang sinergi. Kemudian ini untuk berikutnya kita akan melihat bagaimana implementasi akhlak dalam sebuah organisasi. Di sini untuk implementasi akhlak dalam sebuah organisasi, yang mana ada program untuk manajemen kinerja, kemudian program pemberian apresiasi itu yang sering kita lakukan setiap bulan, kemudian proses perekrutan, dan yang kemudian adalah proses onboarding. Di sini untuk program manajemen kerja, yaitu program manajemen kinerja yang sangat mempengaruhi budaya perusahaan dengan menguraikan secara jelas apa yang diharapkan dari karyawan serta dengan menyediakan alat umpan balik yang merupakan informasi karyawan tentang perilaku yang tepat sesuai dengan perilaku akhlak. Dan di sini untuk program pemberian apresiasi tidak hanya diberikan berdasarkan kinerja, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai akhlak. Dan di sini untuk proses perekrutan, yang mana berdasarkan budaya organisasi, maka karyawan tersebut akan cenderung memberikan kinerja yang unggul. Dan serta yang terakhir adalah program onboarding, di mana bagian SDM kita memasukkan materi core values akhlak dalam program onboarding untuk membantu karyawan yang baru memiliki pemahaman dan pengalaman kerja awal dalam menjadi bagian dari jaringan sosial dalam sebuah organisasi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan bagaimana akhlak dan juga implementasinya di dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Demikian saya sampaikan. Selamat sore dan salam sejahtera.